Hasan dan Ayu bertemu di kelas saat sedang mengambil buku paket untuk panduan belajar dari rumah. Di saat itu, terjadilah percakapan di antara mereka. "Ayu, tunggu." "Ya, Hasan, ada apa?" "Puisimu yang berjudul Kado untuk Ibu, aku baca di media sosial bagus sekali. Bagaimana cara membuatnya?" "Mudah sekali, Hasan, cara membuat puisi. Aku juga belajar dari salah satu video pembelajaran di Alphard School Indonesia." "Oh, begitu. Baiklah, nanti aku juga akan simak deh. Terima kasih ya, Ayu." "Sama-sama, Hasan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti percakapan antara Ayu dan Hasan tadi, mereka membicarakan tentang cara membuat puisi. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum ya bagaimana langkah dalam membuat puisi? Yuk kita sama-sama belajar hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, tapi Miss mau minta teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu ada pensil dan pulpen atau alat tulis, kemudian kertas. Kedua alat ini akan kita gunakan dalam proses membuat puisi. Apa saja ya langkah-langkah yang harus kita perhatikan? Yuk kita dengarkan ulasan setelah ini. Nah teman-teman, yuk kita pelajari tentang langkah-langkah dalam membuat puisi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan tema atau ide yang akan dituliskan dalam puisi. Nah, dalam menentukan tema ini ada banyak sekali contohnya. Salah satunya tema yang bisa kita tuliskan dalam puisi bisa menuliskan tentang persahabatan. Bisa juga kita menuliskan puisi tentang keluarga seperti yang dituliskan oleh Ayu dalam puisi yang berjudul Kado untuk Ibu, itu merupakan tema keluarga. Atau bisa juga kita memilih tema tentang alam, tentang pegunungan, atau tentang pantai, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita menuliskan puisi berkaitan dengan situasi yang sedang kita alami saat ini, yaitu tentang situasi pandemi, dan kemudian ada juga tema tentang pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Karena langkah pertama tadi adalah menentukan tema, kali ini Miss akan memilih tema tentang alam, yaitu pantai. Setelah kita menentukan temanya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan kata-kata sesuai dengan tema tersebut. Dalam menentukan kata-kata ini, kita bisa membayangkan bahwa kita sedang berada di pantai. Ketika sedang di pantai, apa yang teman-teman rasakan atau apa yang teman-teman temukan di sana? Yuk sama-sama kita sebutkan. Ya, di sana ada pasir, kemudian kita juga bisa melihat ombak, ada juga batu karang, kemudian ada birunya langit dan laut. Kita juga merasakan angin, dan bisa juga suasananya di sana sunyi. Sunyi dalam artian ketika kita mendatangi pantai yang tidak sedang ramai dikunjungi pengunjung, tentunya akan terasa sunyi. Atau ketika ombak sedang tidak datang ke daratan, tentunya pantai tersebut menjadi terasa sunyi. Langkah yang ketiga, yuk sama-sama kita susun kata-kata tersebut ke dalam sebuah baris pada puisi dengan bantuan kata-kata yang indah atau diksi yang sesuai.
Dalam menentukan diksi ini, yuk sama-sama kita pelajari. Di sini Miss memiliki 4 kata yang tadi sudah kita temukan ya ketika kita berada di pantai. Salah satunya yang pertama kita melihat ombak. Untuk menyatukan ombak dengan diksi yang terasa lebih indah, kita bisa menyatukan ombak dengan kata bergelombang. Meskipun ombak ini tidak seperti gelombang, namun karena ombak selalu datang ke daratan, berkali-kali kita bisa menyebutnya dengan ombak bergelombang. Lalu ketika ombak sedang datang ke daratan, tentunya ada suara gemuruh yang datang atau ada suara gemuruh yang kita dengar, sehingga suara tersebut dapat memecah kesunyian. Kemudian ombak tersebut pun mengenai batu karang. Di sana pun saat ombak datang, kita pun merasakan ada angin yang melambai. Kita bisa menambahkan dengan kata angin melambai. Setelah itu kita susun menjadi sebuah kalimat. Dalam menyusun menjadi sebuah kalimat, teman-teman bisa menambahkan kata hubung ya. Seperti contoh berikut ini. Ombak yang bergelombang memecah kesunyian pantai hingga mengenai batu karang, disambut angin yang melambai. Setelah kita susun menjadi beberapa kalimat atau menjadi beberapa baris, tentunya dalam membuat puisi, jika hanya terdiri dari 4 baris, akan terasa kurang ya teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita cari kembali kata-kata dan diksi yang indah untuk puisi tentang pantai ini. Di sini Miss punya 4 kata lagi. Kita sama-sama cari diksinya yang sesuai. Dimulai dari kata pantai. Ketika kita merasakan ada di pantai, tentunya kita melihat sebuah keindahan. Jadi, kita bisa menyatukan dengan kata pantai indah. Lalu kata ombak bisa kita ulang kembali dengan ombak bergelombang. Karena ombaknya bergelombang sehingga menerpa pasir putih. Diselimuti birunya langit dan laut. Yuk kita susun kembali menjadi sebuah kalimat dalam bentuk beberapa baris ya. Oh pantai yang indah, ombak yang bergelombang hingga menerpa pasir putih, diselimuti birunya langit dan laut. Di sini jika masih dirasa kurang, boleh kita tambahkan 1 kalimat kembali. Aku bahagia berada di pantai. Ketika kalimatnya sudah cukup, kita bisa lanjut ke langkah yang terakhir dalam membuat puisi, yaitu kalimat-kalimat tadi kita dapat menyusun menjadi sebuah bait pada puisi. Di sini Miss akan meletakkan baris-baris puisi atau baris-baris kalimat tadi menjadi 2 bait, di mana bait pertama terdiri dari 4 baris, bait keduanya terdiri dari 5 baris. Ombak yang bergelombang memecah kesunyian pantai hingga mengenai batu karang, disambut angin yang melambai. Oh pantai yang indah, ombak yang bergelombang hingga menerpa pasir putih, diselimuti birunya langit dan laut. Aku bahagia berada di pantai. Setelah kita susun, kita bisa memberikan judulnya dengan pantai yang indah. Itulah penjelasan dari Miss mengenai langkah membuat puisi. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Ketika membuat puisi, jangan lupa teman-teman tadi menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yuk kita langsung